Ya. Kehidupan setelah kematian. Ya. Kehidupan setelah kematian tentu saja yang paling pertama kita alami adalah mati. Jadi sekarang kita masih hidup. Nah, maka kita akan mengalami mati. Kehidupan dunia itu kita awali mati itu sebagai pintu masuk ke akhirat. Makanya tadi untuk menghadapi hidup di hari akhirat diawali dengan mati. Karena kehidupan dunia adalah ujian, hasil akhir akan kita dapatkan. Dalam dunia terkadang bahagia, terkadang ada duka dan nestapa. Dunia tak ada yang abadi. Antara suka dan duka itu saling berganti. Kemudian antara cita dan fakta terkadang berbeda. Jadi cita-citanya ke sini, tapi faktanya lain. Itu adalah hidup di dunia. Kadang-kadang yang kita programkan untuk mendapatkan sesuatu, tapi yang hasilnya berbeda. Tapi kalau untuk akhirat, sepanjang kita menghidupi di dunia ini sesuai dengan petunjuk ilahi, maka itu pasti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kewajiban bagi dirinya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu, untuk menetapkan sesuatu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau kita kan hidup di dunia ini diatur oleh Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aturan. Barang siapa yang menaati aturan, maka Allah akan memberi pahala, ganjaran. Dan barang siapa yang berbeda dengan aturan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memvonis siksaan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menekan sesuatu, dia sendiri yang mengatur. Tapi dalam surat Al-Anfal dikatakan wa kataba alaihi rahmah ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menetapkan atas dirinya sendiri berbuat rahmat, yaitu mencurahkan kasih sayang. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memastikan kepada dirinya sendiri, pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanapun kepada siapapun itu penuh kasih sayang. Jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kejam. Pada dasarnya itu mencurahkan kasih sayang. Termasuk juga kepada orang yang kufur, kepada orang yang tidak beriman, tetap kasih sayang. Cuman tentu saja karena kasih sayang itu secara adil, maka bagaimana Allah mencurahkan kasih sayang kepada yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencurahkan kasih sayang kepada yang tidak beriman. Mati adalah pasti. Tiada manusia atau makhluk lain yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Jadi setiap diri itu pasti mati, dan kepada kami kalian semua dikembalikan. Jadi di sini jelas surat Al-Ankabut 57, setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan akan mengalami kematian. Dan kematian tersebut diawali dengan sakaratul maut. Itu dalam surat 50 ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haq dzalika ma kunta minhu tahdi. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari, terhindar atau menghindari diri darinya, dari sakaratul maut. Jadi tidak ada manusia yang ingin mencapai sakaratul maut, pasti mereka berusaha sekuat tenaga ingin menghindari dari sakaratul maut itu. Jadi mati merupakan akhir dari kehidupan dunia yang kemudian beralih pada kehidupan akhirat. Makanya tadi dikatakan
mati itu sebagai pintu. Dan kalau sudah masuk mengalami pintu mati, masuklah ke pintu kuburan atau pekuburan. Itu namanya alam barzakh. Setelah kita berakhir di dunia, maka masuk ke alam barzakh. Dengan kematian, seseorang memasuki tahap pertama kehidupan akhirat. Tahap pertama setelah kematian disebut alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur yang kita berlindung kepada Allah untuk dihindari dari fitnah kubur. Biasanya kan kalau kita berbicara fitnah itu tuduhan palsu ya. Kalau ada orang baik lalu dituduh, itu disebut namanya fitnah. Sekarang kalau fitnah kubur bagaimana? Apakah tuduhan palsu? Memang ada sedikit perbedaan pengertian fitnah di dalam Al-Quran dan Sunnah dibanding dengan pengertian fitnah dalam bahasa kita sehari-hari. Kalau bahasa kita sehari-hari mah fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu adalah tuduhan palsu. Nuduh palsu lebih kejam dari pembunuhan. Bagaimana nuduh palsu lebih kejam dari pembunuhan? Ya jelas pembunuhan atau lebih kejam dari tuduhan palsu. Jadi yang dimaksud dengan al-fitnah itu asyaddu minal qatl di dalam Al-Baqarah, bahwa fitnah itu lebih berat hukumannya dibanding dengan pembunuhan. Yang dimaksud di situ bukan tuduhan palsu, tapi mengadakan kekacauan, membiarkan kekufuran, atau membiarkan terjadi peperangan antara umat dengan Allah, atau fasadun fil ardh, berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, membiarkan keadaan masyarakat seperti itu lebih kejam dari pembunuhan. Makanya prinsip hukum Islam itu membunuh hukum mati. Hukum mati itu kan lebih banyak ditibakan terhadap orang yang jahat. Sekurang-kurangnya ada 3 yang dihukum mati. Yang pertama adalah qatlun nas, membunuh manusia tanpa sebab, maka itu namanya hukum qisas sesuai dengan perbuatan mereka. Yang kedua adalah zina muhsan, yaitu yang melakukan perbuatan zina padahal sudah bersuami beristri. Itu namanya zina muhsan. Itu adalah hukum mati. Kemudian yang ketiga adalah fasadun fil ardh, atau berbuat murtad atau membuat kekacauan. Itu di dalam surat Al-Maidah ayat 33. Namal ladina yuharibuna fillah wa rasulih wa fasadan fil ardh. Itu au yuqtal, hukum mati, au yusallabu, salib, atau dipotong tangan, potong kaki, atau paling ringan di penjara, au yanfau fil ardh. Jadi hukum mati itu ada. Nah, maka di situ al-fitnatu asyaddu minal qatl, membunuh lebih ringan ya, karena menghukum mati orang yang mengadakan fitnah, yang membuat kekacauan. Nah, itu lebih, membiarkan fitnah kekacauan itu lebih ringan daripada menghukum mati. Nah, di sini juga dikenal dengan fitnatul kubur. Fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah kekacauan, kedahsyatan, kesulitan, dan berbagai kendala yang dialami oleh manusia di alam barzakh. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur atau fitnah kubur, fitnatul kubri, fitnah kubur. Apa itu kubur? Kubur memang agak berbeda dengan alam barzah tempatnya. Kalau pekuburan yang orang Indonesia nyebutnya makam, taman makam. Kalau alam kubur itu sebetulnya bukan di sana tempatnya, bukan di Sirnaraga atau apa, itu namanya tempat mayit yang dikubur. Apakah orangnya berada di situ? Kalau alam orangnya di mana? Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Jawablah, ruh itu urusan Tuhan, urusan Tuhanku, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada yang berdoa, semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Doa itu nggak ada artinya. Ada yang meninggal kan, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Kalau itu memang aing ayak itu ditolak itu arwah. Memang nggak ada arwah ditolak kan? Nggak ada arwah yang ditolak. Baik yang kafir, yang kufur maupun yang mukmin, semuanya diterima. Ilaina turja'un tadi ayatnya. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Semuanya akan diterima oleh Allah. Nah, urusan sudah diterima oleh Allah itu nanti dimasukkan kemana? Ke neraka atau ke surga? Atau kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lain, yaitu urusan Allah. Tapi semuanya itu arwah itu enggak ada yang ditolak. Semuanya diterima. Makanya kalau ada yang berdoa semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, itu doanya enggak ada arti. Enggak ada apa-apa itu. Nilai doa itu. Memang ada yang ditolak gitu. Ya kecuali kalau mungkin amal ibadahnya, ya ada memang amal ibadahnya yang ditolak. Atau iman Islam ada yang ditolak, ya kalau nggak benar. Nah, kemudian juga dosa ada yang diampuni, ada yang tidak kan. Makanya doa Rasulullah SAW kalau ada yang meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu yang paling entengnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon oleh Allah dosa yang bersangkutan itu dimaafkan, diampuni, kemudian diafiatkan, disehatkan, ditenangkan, dan dijauhkan dari fitnah kubur. Fitnah kubur adalah siksaan. Dan ini kan sering berdebat tentang fitnah kubur. Karena katanya tidak tercantum dalam Quran. Tapi kan jelas, pertama ketika Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh Yahudi wanita. Yahudi wanita minta sumbangan. Lalu Rasulullah SAW menyumbang kepada Yahudi wanita. Maka kata Yahudi wanita, semoga Anda terbebas dari fitnah atau azab kubur. Aisyah itu tercengang. Langsung menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah memang ada itu azab kubur, siksa kubur? Kemudian Rasulullah SAW tidak menjelaskan pada saat itu, lalu dia pergi. Pada suatu saat di suatu tempat terjadi gerhana, dan kemudian pulang lagi ke rumah dan mengumpulkan para istrinya. Beliau datangi semua rumah istri. Kalau sudah tahun ke-7 Hijriah kan rumah Rasul itu kan 9, sesuai dengan jumlah istri. Setiap istri satu rumah itu dapat hadiah dari Abdurrahman bin Auf. Ya,
sekeliling Masjid Nabawi 9 rumah Rasul. Nah maka dia panggil semua istrinya untuk melaksanakan sholat gerhana. Dan di sholat gerhana itulah Rasulullah SAW menjelaskan adanya siksa kubur. Jadi jelas kata Rasulullah SAW, siksa kubur itu ada. Dan orang kafir di alam barzakh itu menghadapi berbagai persoalan. Makanya dikatakan wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu keadaan bagaimana mereka ingin kembali di alam barzakh, ingin kembali ke dunia karena mereka menyesal keadaan di alam barzakh itu kok begini berat. Maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un, kembalikanlah ke dunia, la'alli a'malu sholihan, supaya aku bisa beramal soleh. Bima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ingat, itu semuanya hanya permintaan belaka, hanya penyesalan yang amat sangat dialami oleh orang kafir, orang yang tidak beramal soleh. Begitu masuk alam barzakh ingin kembali ke dunia. Supaya apa? Supaya bisa beramal soleh. Nah kalau mereka ingin kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh, terbayang oleh kita tersiksanya di kuburan itu. Terbayang oleh kita bagaimana keadaan mereka di alam kubur. Karena kalau alam kubur itu menyenangkan, tentu tidak akan mau kembali ke dunia, malah justru memberikan dorongan kepada orang yang masih hidup. Nah, seperti orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid dikuburkan yubasyiruna, memberikan berita gembira. Dia ingin memberitahu orang hidup agar orang hidup jangan terlalu takut mati, asalkan di dalam keadaan berjihad di jalan Allah, asalkan menjadi pahlawan, menjadi para syuhada. Dan ternyata di alam kubur itu menyenangkan. Artinya gini, jadi di alam kubur itu ada yang mengalami kesenangan, ada yang mengalami kerepotan. Dan mukmin di alam barzakh, sedangkan orang mukmin yang berjihad di jalan Allah di alam barzakh mendapat kebahagiaan. Kalau yang tadi orang kafir, dia berdoa, Rabbirji'un la'alli a'mala. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku beramal soleh. Tapi kalau orang mukmin yang berjihad di jalan Allah di alam barzakh mendapat kebahagiaan, kegirangan, dan ingin memberitahu temannya yang masih hidup sebagai ungkapan rasa bangga atas kenikmatan yang mereka dapatkan. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan engkau kira orang yang gugur perang di jalan Allah amwat, mati biasa. Bal ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhannya mereka mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka berbahagia atas apa yang Allah berikan karunia terhadap mereka. Jadi kalau tadi fitnah kubur bagi orang kafir itu penuh penyesalan, penuh
berbagai tantangan yang ingin kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh, meninggalkan amal yang lama, amal buruk. Kalau yang berpahala atau mujahid fisabilillah, ada memang keinginannya komunikasi dengan orang hidup, tapi ingin memberitahu, para yang hidup, jangan takut-takut mati. Ternyata saya berada di alam kubur ini sangat bahagia sekali. Yurzakun, mendapat rezeki. Farhin bima atahumullahu min fadli. Mereka berbahagia, berbangga, rasa reus ya, kata orang Sunda, reus. Min fadli, dari karunia Allah. Wa yastabsyiruna billadzi lam yalhaqu bihim. Mereka berkeinginan untuk memberitahu, untuk menyampaikan kebanggaan, menyampaikan kegembiraan tersebut terhadap orang yang masih ada di muka bumi. Min khalfihim, di belakang mereka, la khaufun alaihim. Mereka itu tidak merasa gundah gulana, tidak merasa takut, walahum yahzanun, dan tidak mereka merasakan bersedih hati. Yastabsiruna bi nikmatin minallah, dan mereka berbahagia dengan nikmat Allah, wa fadlin, dan karunia-Nya. Wa innallaha, sungguhnya Allah, la yudhi'u ajral mu'minin, tidak menyia-nyiakan orang yang beriman. Jadi kalau jelas di alam barzakh, di alam kubur itu sama-sama menghadapi fitnah, tapi kalau fitnah bagi orang kafir mah tersiksa, ingin kembali ke dunia. Kalau fitnah bagi orang mukmin mah ujian atau godaan. Kadang-kadang kan terpesona ya. Kadang-kadang fitnah itu juga mengandung arti terpesona kan. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menandaskan, inna asyaddu fitnatan, sesungguhnya fitnah yang paling berat bagi manusia di akhir zaman adalah an-nisa, adalah wanita. Nah, fitnah di situ bukan kekacauan atau bukan siksaan, tapi itu pesona, sesuatu yang paling menarik, membawa kepada kehancuran, baik kehancuran dalam kehidupan duniawi maupun yang berkaitan dengan akidah, kalau tidak tahan urusan godaan. Nah, itu disebut fitnah. Akhirnya baik bagi orang kafir maupun orang mukmin, di kubur itu ada fitnah. Tapi kalau bagi orang kafir, fitnahnya siksaan, tersiksa sehingga ingin kembali ke dunia supaya mereka beramal soleh. Tapi kalau fitnah bagi orang mukmin yang berjihad di jalan Allah, itu pesona, hidup di dalam alam barzakh, sehingga ingin memberitahu sesama muslim yang berjihad, jangan la khaufun, jangan merasa takut mati, wala yahzanun, jangan merasa khawatir kalau kematian terjadi. Nah, nanti kalau sudah di alam kubur sedemikian lama, tentu berbagai tantangan yang mereka hadapi. Bagi orang mukmin dengan kegembiraan, bagi orang kafir dengan kesedihan. Itu berakhir alam kuburnya adalah dengan terjadi hari kiamat. Jadi selama di kuburan begitu saja orang kafir penuh penyesalan. Tapi memang tidak kita temukan secara langsung oleh Al-Quran ataupun oleh hadis yang sahih bentuk siksaannya seperti apa. Tapi kan banyak cerita ya, apa namanya, digencet bumi,
Maitea dan sebagainya, itu gambaran bayangan orang-orang yang memberikan ilustrasi bagaimana tersiksanya di alam kubur. Sebab kadang-kadang ulama-ulama terdahulu menceritakan tentang kehidupan kesedihan itu dengan cerita-cerita yang tersiksa. Kayaknya kan ada dipatok ular dan sebagainya. Gitu ya. Tapi yang jelas kalau pertanyaan alam kubur itu hadis hasan. Yang ditanya orang-orang yang meninggal itu siapa Tuhanmu dan sebagainya. Konon kabarnya kalau ketua salah satu organisasi macam mau ditanya ya banyak apa jawab gue muridnya Kiai Hasyim Asy'ari itu mah karena dia mungkin tidak percaya tentang adanya pertanyaan kubur, makanya dia lecehkan dengan jawab gue. Atau ada cerita di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ada katanya malaikat Munkar wa Nakir itu aneh karena ditanya man rabbuka Abdul Qadir Jailani, man nabiyuka Abdul Qadir Jailani, man imamuka Abdul Qadir Jailani. Bingung malaikat sampai kepada Allah, ya Allah gimana ini, bingung kok. Jelema ditanya Tuhan Abdul Qadir, ditanya Imam Abdul Qadir, ditanya kitab Abdul Qadir, kiblat juga Abdul Qadir. Ya, tapi karena Tuhan cenah menyayangi Abdul Qadir, ya udah selamatkan, itu berarti sayang kepada Abdul Qadir Jailani. Itu namanya bukan hadis. Itu namanya manaqib. Manaqib itu jamak dari kumpulan manqobah, cerita, episode, cerita. Ya kita juga nggak tahu makna para penulis, para penyusun dulu itu apa sebetulnya. Kan kalau yang tahu maknanya ya mereka yang menyusun, yang menulis. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan ayat Quran tadi jelas fitnah ada. Jadi ada perasaan tersiksa bagi orang kafir itu. Bagaimana tersiksanya sehingga merasa ingin kembali? Ya udah, nggak bisa dibayangkan tersiksanya kalau ingin kembali ke dunia dan ingin memberitahu ingin mengubah amal perbuatannya. Sama halnya orang mukmin. Bagaimana bahagianya di kuburan, di alam barzakh, sehingga ingin memberitahu sesama mukmin atas kebanggaan yang dia rasakan, yang dia alami, yang dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu terjadi gejolak-gejolak semacam itu sampai terjadi hari kiamat. Nah, terjadilah hari kiamat. Kehidupan akhirat dimulai dengan peniupan sangkakala yang pertama, dan sangkakala juga bagaimana bentuknya itu urusan kegaiban. Dengan peniupan tersebut alam raya dan dunia seisinya menjadi hancur. Matahari digulung, bulan terbelah, bintang-bintang pudar cahayanya, gunung-gunung dihancurkan menjadi debu yang berterbangan bagaikan kapas. Itu dalam surat Al-Qari'ah. Dalam Al-Quran juga peristiwa disebut Al-Waqi'ah. Jadi kadang-kadang disebut Al-Waqi'ah, kadang-kadang disebut Al-Qari'ah. Hari kiamat, kedahsyatan, juga disebut Zalzalah, kegoncangan. Fa'idha nufikha fis-sur nafhatun wahidah. Dan apabila ditiup sur, nafhatun wahidah, tiupan yang pertama. Wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkata wahidah. Fa yauma idin waqa'atil waqi'ah wan saqqatis sama'u fahiya yauma idin wahiyah. Apabila sangkakala ditiup, sekali tiup
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari waqiah. Dan terbelah langit-langit, karena pada hari itu langit menjadi melemah. Itu adalah kehancuran yang pertama. Kemudian kedahsyatan kiamat itu juga dinamai Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Mal-Qari'ah. Wama adraka mal-Qari'ah. Tahukah Anda tentang Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Manusia itu bagaikan yang ditiupkan, watakunul jibalu kal ihnil mampus, dan gunung-gunung itu juga berhamburan, tebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Kemudian juga dengan demikian peristiwa kiamat dengan ditiupkan sur itu menimbulkan kejadian yang dahsyat, menggemparkan, dan dilukiskan pula dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncangkan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan yang berat, wa qalal insanu malaha, maka manusia pada saat itu bertanya, apa ini? Apa yang terjadi? Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Setiap individu dia ngomong tentang kejadian-kejadian yang mereka alami, bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu mewahyukan padanya, yauma idzi yaslun nasu astatal liuru ahmadahu. Kami bicara sehingga mengetahui apa yang ia perbuat. Nah, mengetahui apa yang ia perbuat itu bahkan bisa kita lihat sejak alam kubur terjadi, alam barzakh terjadi, dia sudah mengetahui apa yang dia perbuat. Bagi yang amal baik ingin memberitahu teman-temannya yang baik, atau yang buruk supaya berbuat baik. Bagi yang amalnya buruk ingin memperbaiki. Dan puncaknya ketika terjadi hari kiamat itu nampak sudah terjadi, kelihatan oleh dirinya sendiri apa yang mereka perbuat. Dan memang kalaupun belum ditimbang, ya, belum disidang, kan kelihatan orang yang berbuat dosa. Seperti kehidupan dunia aja, tidak kehidupan dunia. Bahkan kalau di dalam kehidupan dunia baru terdaftar aja di KPK, tersangka langsung sakit kan, langsung sakit ngadadak gitu. Karena itu ada penyesalan dari perbuatan sebelumnya. Tapi kalau yang tidak berbuat dosa, panggil KPK, dijadikan tersangka, disidang, ya tenang-tenang saja. Walaupun ternyata nanti divonis salah, padahal dia tidak bersalah, tetap tidak merasa tersiksa amat. Tetapi kalau yang sudah berbuat dosa dari awalnya, ya jangankan sudah disidang, ya baru terdaftar aja sebagai tersangka itu sudah sakit, dan itu bisa sakit beneran, dan memang bisa sakit beneran. Jadi kalaupun dia tidak sakit, jadi tidak aneh itu kalau ada yang tersangka itu langsung ada sakit, tidak aneh. Jadi walaupun apakah itu benar sakitnya ataukah sakit bobodohan, tapi yang sakit bobodohan kayak agar sakit, jadi sakit gitu. Nah, seperti tadi, jadi belum ada persidangan ini, alam kubur, alam kiamat, belum ada pertimbangan. Tapi kalau sudah berbuat salah itu terbayanglah kesalahannya, bagaimana siksaannya, apalagi sudah tahu mereka. Nah, setelah terjadi kiamat tadi, maka
Periode berikutnya adalah hari berbangkit. Bangkit dari alam kubur. Setelah semua makhluk mati, kecuali yang dikehendaki Allah, maka ditiupkan kembali untuk membangkitkan semua makhluk dari kuburnya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua orang dari alam kubur. Jadi setelah ditiupkan berikutnya adalah bangkit seluruh makhluk yang berada di alam kubur. Summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Kemudian ditiupkanlah yang sekala lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan-putusan. Sudah bangkit, mereka bisa bangun, menyadari akan apa yang mereka perbuat dan menunggu keputusan berbangkit dari kubur. Saat tersebut bangkitlah semua yang telah mati dari kuburnya dan terbangun menunggu tahapan berikutnya. Tatkala mereka berbangkit, mempertanyakan siapa yang membangkitkan. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Mereka mempertanyakan, ya wailana man ba'asana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Nampaknya ada juga ya di alam kubur itu yang tidur nyenyak. Sehingga begitu bangun, loh, kok saya dibangunkan? Siapa? Jadi mungkin kalau dibangunkan dari kubur, dia setelah bangun tidur, artinya di kuburan dia tenang. Bahkan ada istilah naumatal arus. Jadi orang yang soleh itu setelah mengalami pertanyaan kubur, maka dia katakan katanya naumatal arus. Tidurlah bagaikan tidur pengantin. Saya juga nggak tahu apa maknanya itu tidur bagaikan tidur pengantin. Karena kalau pengantin biasanya malam pertama nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Oh ayah kan lebih berat. Jadi mungkin di situ yang dimaksud dengan tidurnya bukan tidur nyenyak tanpa ada apa-apa, tapi nikmatnya berada di alam kubur bagaikan pengantin. Bagaikan pengantin mungkin kalau satu malam itu kan terlalu singkat ya. Pengantin ya, satu malam itu terlalu singkat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau menikahi seorang gadis maka kasihlah libur 1 minggu. Ini karyawan nanti kalau ada karyawan yang nikah dengan seorang gadis, maka kasihlah libur 1 minggu. Itu jangan diganggu itu. Jangan diganggu itu 1 minggu. Jangan ditanya urusan kantor. Dan rumahnya juga jangan ditanya-tanya. Tapi kalau dia nikah dengan seorang janda 3 hari. Kalau nikah dengan seorang janda itu 3 hari. Nah itu saran Rasulullah SAW yang kadang-kadang lupa kita ya. Kadang-kadang kita lupa urusan yang begituan itu. Urusan yang begituan itu tidak masuk kepada aturan syariah biasanya di dalam kehidupan karyawan. Karena itu ada anjuran. Puguh kalau tidur kalau pengantinan dengan gadis itu 1 minggu. Dan itu tidak boleh diganggu. Dan
Nanti yang tidur di rumah juga jangan diganggu, tanya belum apa-apa. Pokoknya kan senangkan. Nah itu namanya naumatal arus. Jadi tidurnya di alam kubur itu bagaikan tidurnya pengantin. Jadi makanya di sini dikatakan ya wailana mam ba'asana mim marqadina hada. Ya Allah, tentunya dia siapa yang membangunkan kami dari alam tidur kami. Ma wa'adar rahman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman menjanjikan, wa sadaqal mursalun, dan benarlah itu para utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setelah hari bangkit, maka jadilah ada hari berkumpul atau dengan istilah Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr. Setelah dibangkitkan seluruh manusia, maka dikumpulkan di padang mahsyar atau tempat berkumpul. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua berkumpul di tempat kami, dikumpulkan kepada kami. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Dan ingatlah hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagikan dalam kelompok-kelompok. Jadi ada kalau di yaumul hasyr, di padang hasyr, padang mahsyar, itu manusia berkelompok-kelompok sesuai dengan keadaan mereka masing-masing, profesi masing-masing. Dan di dalam ayat yang lain juga dikatakan ada wajahnya menghitam kelam, ada yang jalannya merayap, ada yang jalannya dengan mukanya, ada jalan dengan tangan, ada yang jalan dengan kaki dan lain sebagainya. Itu berkelompok-kelompok tergantung amal perbuatan yang mereka hadapi. Yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal ihn wa la yas'adu hamimun hamimah yubassarunahum yawadul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'a summa yunji. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, sedang mereka saling menandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum pemiliknya yang melindungi dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkan. Bahkan di ayat yang lain, kalaupun mereka orang kafir itu mempunyai emas besar langit dan bumi, dan bila mana perlu semuanya dicurahkan untuk menebus kesalahan yang mereka alami, tapi mereka tidak mampu di alam mahsyar ini. Padahal oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dituntut sedikit saja, tidak usah sebesar itu. Toh infaknya juga kan hanya sebagian saja, bagian kecil. Dan yang paling pertama memang menyesali ketika maut itu terjadi, kan ingin berinfak fisabilillah. Selama di padang mahsyar, setiap umat mendambakan bantuan orang lain.
Mereka berombongan, bersendirian di kesana kemari mencari bantuan dari para nabi untuk mendapatkan syafaat. Hadis dari Abu Hurairah katakan, yauman yalhamu wa wuki'a ilahi dara wa kanat tu'jibuhu panahasa minha nahsatan faqala ana sayyidun nas yaumal qiyamah wa hal tadruna bima dzaka yajma'ullah yaumal qiyamah awwalin bal akhirin fi sa'idin wahid wa yusmi'uhum da'i wa yanfuduhumul basar wa tadru syams ayablugun nas minal gham wal qarb wa ma la yantiqun wa ma la yaqtamidun. Pada suatu hari dibawa orang kepada Rasul, masakan daging kesukaan beliau, lalu dimakannya. Sesudah makan beliau bersabda, aku adalah pemimpin umat manusia di hari kiamat. Tahukah Anda mengapa Allah mengumpulkan semua umat sejak yang pertama sampai yang terakhir di dalam satu medan? Di sana diperdengarkan teriakan orang yang memanggil-manggil yang menyebabkan segala pemandangan tertuju kepada mereka. Matahari dekat sekali kepada mereka sehingga mereka keluh kesah karena menanggung derita. Dan ini juga hadisnya panjang sekali, tidak saya itu tepat, tapi prinsipnya gini dari hadis ini. Jadi si kaum manusia itu berlarian mula-mula ke Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam tidak bisa karena mereka merasa saya juga pernah berdosa, bujeng-bujeng memberi syafaat. Terus sampai kepada para nabi, sampai kepada Nabi Isa juga tidak bisa, akhirnya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu yang bakal memberi syafaat. Memberi syafaat kepada siapa? Kepada orang yang taat kepada Rasul. Karena bagaimana mungkin, ya kan syafaat itu pembelaan. Kalau pembelaan di dalam persidangan itu bisa dibela kalau ada belaan. Ya, kalau ada belaan. Kalau tidak ada belaan mah perbuatannya penuh semua dengan kekufuran, dengan kesukaran, nggak bisa dibela. Nggak bisa nggak bisa disyafaatkan. Makanya syafaat itu Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang namanya syafaat udma, syafaat terbesar itu bagi orang atau bagi umat yang pantas mendapat syafaat. Dan yang pantas mendapat syafaat banyak hadisnya, yaitu yang pandai dan paham tentang Al-Quran, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian juga dengan yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Karena tidak ada syafaat kecuali man adina lahur rahman, kecuali yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 11. Ya, kalau duka jam 11, kemudian singkatnya hari berikutnya adalah hari pengadilan. Pengadilan adalah pertimbangan. Ya. Jadi setelah di alam mahsyar, lalu hari pengadilan dipertimbangkan siapa yang punya kebaikan, siapa yang punya keburukan, siapa yang antara buruk dan baiknya itu seimbang, sehingga di dalam surat Fatir dikatakan orang mukmin itu tergolong kepada 3 golongan, yaitu yang pertama adalah muktasi, yang dolimun li nafsi, yang mendolimi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah muktasid, pertengahan, dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Yang golongan pertama dolimun li nafsi dipahami oleh para ulama adalah orang yang kejelekannya lebih banyak dari yang buruk. Itu dolimun li nafsi, pengertian yang pertama. Yang kedua adalah muktasid, pertengahan, seimbang, antara baik dan buruknya seimbang. Dan yang ketiga adalah yang sabiqun bil khairat, kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Nah, itu semua sejak
hari pengadilan itu sudah diputus mana yang jeleknya lebih banyak dari buruk, jeleknya lebih banyak dari baik, maka urusan nerakanya berapa saat, mana yang muktasib, mana yang sabikun bil khairat mah ada yang tidak melalui proses peradilan ke neraka. Kan disitulah nanti setelah Allah Subhanahu wa taala putuskan dari sesuai dengan amal, kejadiannya itu di akhirat mendapat pahala yang berlipat ganda. Mungkin sebelum berakhir ada yang perlu dipertanyakan? Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan kematian, Pak Ustadz. Ya. Jadi terkadang ada juga terjadi mengenai kehidupan orang kafir yang dia memang dinyatakan udah meninggal. Jadi beberapa saat juga dia hidup kembali gitu, mau dikuburkan tapi hidup kembali. Dan dia bercerita bahwa telah melihat kehidupan akhirat gitu pada saat dia mati surinya. Itu apakah memang pernah terjadi atau sering terjadi hal yang demikian, Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Itu sebetulnya belum mati, ya, belum mati, cuman disangka mati. Seperti ketika saya berusia 6 tahun. Saya berusia 6 tahun itu menderita penyakit, dulu namanya penyakit kolera. Ya, penyakit kolera. Itu saya dianggap oleh keluarga saya sudah meninggal. Makanya saya dimandikan, padahal saya itu merasa dimandikan, setelah dimandikan dikafani, pas mau ditutup wajah saya itu, kemudian ada yang namanya ajengan di sana di kampung itu, imam namanya, ya langsung, sebentar, tong akan dikubur, benar, itu dipijit, ya. Kemudian tidak jadi saya dikubur, sampai sekarang masih hidup. Itu namanya mati suri. Jadi itu mati suri itu sebetulnya baru mati fisik, ya. Baru mati fisik. Dan memang betul yang saya alami dulu ketika mati suri itu saya ngajak kemana-mana. Dan sampai sekarang ada tempat yang belum saya alami. Jadi ketika mati suri saya ingat ada suatu tempat seindah mungkin, tapi belum saya temui sampai sekarang. Kalau tempat-tempat yang lain itu sudah saya temui seperti Mekah, Madinah dan sebagainya sudah saya temui. Cuman berbeda dengan ketika saya mati suri. Kalau mati suri mungkin Mekahnya masih belum seperti sekarang. Jadi itu sebetulnya bukan hanya orang kafir, jadi siapapun bisa hal yang demikian itu. Ya seperti koma itu kan merasakan. Saya juga pernah koma. Setelah itu 2 kali, ya, tahun 2004 pertama karena itu demam berdarahnya yang amat sangat, sedang ceramah langsung tumbang, langsung dibawa ke ICU. Kemudian yang baru-baru ini bulan Juli kemarin, makanya saya ngomongnya masih ada bekasnya, suka salah, tapi setelah terucap saya ingat lagi, jadi koreksi. Ini masih diterapi sampai sekarang, masih diterapi di rumah sakit Islam itu seminggu 2 kali. Ternyata ketika kita dalam keadaan sakit parah yang menurut anggapan orang-orang yang sehat kita tidak ingat apa-apa, itu yang sakit itu ingat. Saya merasakan itu ingat yang nengok dan sebagainya itu rame-rame, itu masih ingat. Ketika koma kedua 2 kali, ya, 2004 dan kemarin bulan Juli. Jadi sebetulnya kalau tentang koma atau mati suri tidak ada kaitan dengan kufur dengan mukmin. Jadi mukmin juga kalau penyakit, ya itu
itu terkena. Orang kafir juga demikian. Jadi makanya sekarang mah ada penyelidikan dokter kan, sudah benar mati atau belum. Karena kalau kadang-kadang kan kalau penyakit itu sekarang sehat dulu ya, yang terutama kan penyakit kanker yang berat itu tiba-tiba merasa sehat. Karena ternyata menurut para ahli itu kankernya lebih sudah mati. Kanker yang dia derita sih karena sudah tidak bisa makan lagi dari badan karena sudah payah, maka dia si kankernya juga mati. Akhirnya si yang sakit itu merasa sehat, tapi selanjutnya beberapa jam kemudian meninggal dunia. Jadi kalau mati suri itu saya yakin ada dianggap mati suri, padahal itu sebetulnya belum mati karena memang saya sendiri mengalami. Iya, mengalami sendiri. Jadi kalau ada yang cerita setelah mati suri itu panjang kemana-mana, ya betul. Itu yang saya alami dulu. Terus lanjut, ada enggak? Baik, terima kasih Bosnya. Tadi disebutkan bahwa Allah itu pasti akan menerima roh itu ya. Iya. Pasti itu. Nah, sekarang banyak yang beranggapan bahwa yang bunuh diri itu rohnya bergentayangan. Iya. Nah itu tempatkan di mana tuh orangnya? Iya. Ya. Ya, baik. Itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, itu la adwa, wala sofar, wala hammah, wala nawa. Sebetulnya pada hakikatnya la adwa, tidak ada pemindahan penyakit. La sofar, tidak ada masa apes di bulan Sabar. Wala hammah, tidak ada roh gentayangan. Wala nawa, dan tidak ada riwa, bayangan-bayangan. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau roh gentayangan itu sebetulnya arwahnya itu nggak ada yang gentayangan. Jadi kalau yang bunuh diri, saya cenderung mungkin itu bukan arwah. Tapi apakah itu nafsu manusia? Apakah itu setan yang menyerupai, atau jin yang istilahnya itu meniru? Karena memang nafsu tidak selesai katanya gitu, jadi terbawa. Jadi kalau selain roh, kalau roh kan ya selalu nakane roh tadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan di dalam diri manusia itu ada nafsu, gitu ya, ada domir itu hakikatnya ada afidah. Nah, selain ada roh. Kalau ruh itu kan channelnya langsung nyambung dengan Allah. Jadi kalau perbedaan antara manusia dengan hewan di situ. Kalau hewan itu diberi nyawa, nafas. Tapi kalau manusia selain nyawa juga ruh. Yang hakikatnya seperti apa? Wama utamima minal ilmi illa qalila. Tidak ada yang tahu kecuali hanya sedikit tentang ruh itu hakikatnya. Tapi itu channelnya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidup itu kan semua ada kehidupan, ya. Kehidupan itu dengan nyawanya. Seperti manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis riwayat Bukhari juga, itu kan secara bertahap, mulai dari mani, sperma, kemudian mudghah, kemudian alaqah, setelah itu lepas yang 4 bulan 10 hari, wa nufiha fihi ruh, baru ditiupkan roh. Nah sekarang timbul permasalahan, apakah sebelum 4 bulan 10 hari itu tidak ada kehidupan? Kan hidup itu. Jadi spermanya juga hidup kan. Dari jutaan itu yang bisa nyambung dengan sel telur itu hanya 1 gitu ya. Jadi sel itu kan hidup.
Kemudian baru 1 minggu saja kan ada getaran. Berarti itu sudah hidup. Tapi ruhnya belum masuk. Ruhnya di dalam hadis itu baru 4 kali 3 bulan. Ya, 120 bulan lebih baru itu ruh. Dan memang sampai sekarang di kalangan ulama tafsir, ulama hadis juga bagaimana bisa menggambarkan antara ruh, nyawa, nafas. Makanya di dalam keilmuan syariat Islam ada ilmu nafs. Itu psikologi, itu bahasa Arabnya ilmu nafs, tapi bukan ilmu ruh. Karena tidak bisa dijangkau urusan. Itu nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari pengertian seperti itu mungkin bukan roh. Kalau yang nyambung-nyambung tadi bisa dipanggil ya. Kalau dipanggilnya itu mah biasanya jin. Makanya kalau banyak ahli ruqyah kecenderungan jin banyak. Coba aja kalau di suatu tempat ada yang kesurupan lalu panggil ahli ruqyah, kecenderungan yang kesurupan jujur. Ya berdatangan gitu. Saya juga curiga itu. Mungkin karena ada unsur jin tadi. Tapi kan katanya jin itu katanya ada jin Islam. Ada jin kafir, ini mah panggilnya jin Islam. Yang saya persoalkan cara menyeleksi keislaman jin itu gimana? Coba aja. Ya, jangankan jin ya, manusia aja untuk menyelidiki keislamannya kan susah. Boro-boro tentang jin. Itu saya kira. Masih ada enggak? Satu lagi. Ya. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan ini, kan saya pernah dengar kalau umatnya Nabi Muhammad itu semuanya insya Allah akan masuk surga ya. Tapi ada yang beberapa memang harus masuk ke neraka dulu gitu ya, baru masuk surga. Gitu. Kalau yang amalannya bagus sudah pasti langsung masuk surga. Itu yang pertama tadi dijelaskan lagi Ustaz. Terus yang kedua adalah yang masuk surga ini katanya dia memiliki syafaat gitu ya, untuk membawa beberapa orang yang dicintainya dia untuk ikut bersama dia ke surga gitu. Yang misalnya dia harusnya ke neraka tapi karena si orang ini dia masuk surga, nah dia pengen bawa anaknya atau istrinya bisa gitu katanya. Itu minta penjelasan Ustaz. Ya, baik. Pertama, apakah benar umat Nabi Muhammad itu masuk surga? Rasulullah SAW bersabda, kulluhum yadkhulul jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat kan bertanya, loh, kok ada yang tidak mau? Ya, yang man aba yang tidak mau itu yang man asodi, yang durhaka padaku, berdurhaka kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau adalah yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu sudah janji dari Rasulullah. Tentu kalau Rasulullah mengatakan begitu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah betul tentang sesama manusia, sesama muslim itu ada yang memberi syafaat? Itu tergambar pada proses ya, proses hisab dan sebagainya. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'ikun wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita akaba basrukal yauma hadid wa qala qarinuhu hada ma ladayya atid alqiya fi jahannama kullu kafarin anid mana'in lil khairi muqtadin murid. Di situ muqtadin murid, di situ digambarkan bagaimana orang itu ketika mau masuk surga, jadi sahabatnya itu mengatakan ini orang inilah menyesatkan orang. Tapi kata yang orang itu, kami tidak menyesatkan dia, tapi justru mereka dalam keadaan tersesat. Kemudian nanti juga di ayat berikutnya di sini
Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua umat manusia itu akan ketika di persidangan kelihatan perbuatan-perbuatan dosa karena yang ngomong itu adalah anggota badannya. Jadi kalau yang ngomong anggota badan mungkin bisa kita pahami ya. Karena kan di sini nahtimu ala afwahihim, mulutnya terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Berarti kan di tangan kita ada alat-alat perekam. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menyaksikan, berarti ada film, ada kamera di kaki itu. Jadi perbuatannya. Nah, tapi itu semua oleh perbuatan-perbuatan sendiri digambarkan bisa liman adina lahur rahman. Itu di ayat berikutnya ada. Jadi ada orang yang berada pada kemampuan membela sesama karena mereka berada pada kelompoknya, kelompok sesama muslim. Jadi saling bantu. Kalau orang itu di dunianya saling bantu, cuman tentu saja yang bantu syafaat ummah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Terus ada wala yashfa'u indahu illa bi'idnih. Jadi setiap manusia itu tidak bisa memberi syafaat illa bi'idnih, kecuali atas izin Allah. Atau liman adina lahur rahman, kecuali orang yang mendapat izin dari Rahman. Jadi jawabannya ada, yaitu orang yang mendapat izin dari Ar-Rahman. Antara lain yang mendapat izin, yang berdakwah, yang berkelompok, yang saling membantu di dalam kehidupan selama di dunia. Itu ada. Liman adina lahur rahman. Nah, satu lagi. Kalau ini yang pernah saya dengar, penghuninya kelak neraka itu banyak dihuni oleh ahli agama. Nah itu klasifikasinya seperti apa tadi? Dan apakah itu benar? Dan kalau ada seorang mualaf yang tadi ditampilkan semua makhluk berkumpul di pada masa dan dikelompok-kelompokkan. Nah, seorang mualaf yang masih mempunyai nama Kristen, itu berada di kelompok mana? Ya. Tapi sudah mualaf ya. Sudah mualaf tapi namanya masih Kristen. Tapi sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua manusia masuk neraka, masuk surga berdasar amal, itu tidak klasifikasi itu nama. Tidak termasuk klasifikasi nama itu. Walaupun memang di zaman Rasulullah ada nama yang non muslim diganti kalau namanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi artinya tidak menggambarkan bagaimana orang itu bisa masuk neraka atau bisa berbeda dengan sesama muslim gara-gara nama. Tidak saya temukan itu dalilnya, sebab kriteria masuk neraka masuk surga itu adalah iman dan amal soleh. Apakah benar yang berada di neraka itu ahli agama? Boleh jadi kalau ahli agama, bukan ahli ibadah, ya. Karena gini, ada orang yang ahli di dalam keagamaan tapi dia tidak ahli di dalam masalah pelaksanaan agama. Orang yang ahli dalam keagamaan, Islamolog, ahli dalam keislaman, kan banyak para orientalis ya, Nukronya itu, Nukrogoronya katanya dia hafal Al-Quran, ya hadis riwayat Bukhari juga hafal, tapi dia tidak beriman. Atau Abu Thalib, ya, Abu Thalib itu kan ahli banget, betul itu. Kalau berdebat dengan
sesama para pembesar zaman Quraisy membela Rasul, itu dia ahli. Baik logika maupun hukum-hukum, tapi dia tidak beriman. Jadi boleh jadi yang seperti itu. Cuman kalau dikatakan bahwa ahli keagamaan, pelaksanaan agama, ya tentu berdasar iman dan beramal soleh. Iman dan beramal soleh. Jadi itu mungkin kaum Ruwaibidah dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum Ruwaibidah itu banyak yang masuk neraka. Ruwaibidah itu adalah orang yang sebetulnya dia bodoh, buminter, tapi sudah dianggap pembesar, sudah dianggap tokoh sehingga dipercaya orang. Padahal dia menyesatkan. Nah itu saya kira yang termasuk kepada kelompok. Apakah jumlahnya lebih banyak daripada yang di surga, di neraka? Saya tidak temukan itu. Tapi kalau yang jelas, kalau kita perhatikan aksarumul fasikun, aksarumul kafirun, kebanyakan manusia itu fasik, kebanyakan manusia itu kafir, kebanyakan manusia itu bodoh. Nah, itu kebanyakan. Saya kira jam 11 sudah sampai. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Saifuddin ASN yang telah menyampaikan kajian sungguh luar biasa, sangat luas.